Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Trunks dan yang lain melawan Marble akan segera dimulai. Trunks bilang saat ini mereka nggak bisa menggunakan bola naga. Jadi mereka akan membawa Marble ke tempat lain demi menghindari kerusakan pada kota. Marble ini cukup penasaran dengan apa yang Trunks maksud. Nggak pakai babi bu lagi, Trunks dan Goten menggabungkan kekuatan lalu segera menghempaskan Marble. Menerima serangan itu, Marble pun langsung mental melayang jauh. Setelah itu, mereka pergi untuk mengikuti kemana Marble mental. Sementara, Up akan berhadapan dengan Chioko. Di saat Chioko lengah, Up langsung mencengkram tangannya lalu memutarnya sebentar dan boom, Up melempar Chioko mental melayang jauh. Di saat yang bersamaan, Goten dan Trunks masih mengejar perginya Marble. Setelah menjauh dari kota, Marble langsung turun berikut Goten dan Trunks yang sudah siap untuk melakukan pertarungan. Chioko sendiri yang kini masih terpental lalu menggunakan sihirnya untuk bertahan. Di sini, Up juga melakukan hal yang sama yaitu melempar Chioko menjauh dari kota. Setelah itu, barulah Up akan bersiap untuk melawannya dan menegaskan kalau dialah yang bakal menjadi lawan Chioko. Chioko sontak meremehkannya dan menegaskan kalau Up nggak bakal layak menjadi lawannya. Di tempat lain, Marble cukup kagum dengan kemampuan mereka. Tapi Marble yang masih congak ini tetap nggak takut dan bersiap untuk bertarung juga. Saat ini, meski dalam bentuk SSJ2, mereka tetap merasa panik karena merasakan aura Ki Marble yang sangat luar biasa. Marble sendiri hanya tersenyum saja melihat kepanikan mereka. Kemudian, Marble menggunakan kuku kucingnya dan bersiap untuk menyerang. Mereka pun telah bersiap juga untuk menyambutnya. Lalu, Marble langsung meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia menghajar dua SSJ2 dengan ganas, bahkan mereka nggak sempat menyadari kedatangan Marble. Keduanya langsung terpental mundur, tapi beruntungnya mereka masih dapat bertahan. Gak puas dengan itu, Marble kembali menyerang dengan cepat. Tiba-tiba, dia menghilang dari depan mereka sampai membuat Goten panik. Ternyata, Marble muncul di belakangnya tanpa Goten bisa menyadari. Lalu, Marble langsung menghajar Goten dengan tendangan yang buat Goten sampai tersungkur. Setelah itu, dia bergerak lagi untuk menyerang Trunks. Dalam kecepatan yang luar binasa, Trunks nggak dapat melihatnya hingga dia dihajarnya lagi babak belur. Di saat keduanya lengah, Marble tengah bersiap untuk melakukan serangan lagi. Dia membentangkan kedua tangannya lalu menghempaskan mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Keduanya pun langsung mental cukup jauh, tapi mereka berusaha untuk bertahan lagi. Dan sebelum mereka balik menyerang, Marble akan kembali spam serangan berkali-kali. Dia mengepal kedua tangannya dan bersiap untuk melakukan rancangan rahasia. Sedangkan Goten dan Trunks yang belum tahu itu masih memikirkan tentang kecepatan tinggi yang dimiliki Marble. Tiba-tiba, Marble menggunakan sihirnya yang dia katakan untuk menangkap mereka. Trunks yang gak mengerti dengan itu tentu sangat penasaran apa yang dimaksud. Ternyata saat tangan Marble mengepal, tubuh mereka berdua tidak bisa digerakkan. Keduanya sontak dibuat panik karena mereka berada di dalam teknik layang-layang. Ditambah mereka pun gak dapat menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Marble menantang mereka apakah mereka mampu untuk terbebas dari teknik sihirnya. Lalu Marble langsung mendorong mereka dan menghempaskannya menghantam bukit. Keduanya pun hanya bisa bertahan saja. Mereka pun diledakkan pada bukit itu hingga menimbulkan kehancuran yang sangat besar. Bahkan lagi-lagi membentuk jamur asap seperti saat Marble menghancurkan sebuah kota. Gohan yang menonton lewat bola ajaib tentu sangat mengkhawatirkan mereka berdua. Sedangkan Pangeran Sayur nampak sangat kesal karena mereka melakukan pertarungan yang memalukan. Hal itu karena Vegeta tahu kalau mereka sering mengabaikan latihannya. Gohan yang gak mau mereka mati meminta Vegeta untuk pergi bersamanya ke bumi. Namun Vegeta tetap melarangnya dan menjadikan itu sebagai latihan untuk mereka. Jadi yang bisa Gohan lakukan hanyalah mendoakan demi keselamatan mereka. Di sini Vegeta pun mengetahui kalau mereka masih belum serius dalam menggunakan Super Saiyan. Dia yakin jika mereka mulai serius maka Marble bukanlah masalah buat mereka. Sementara Up juga masih sedang melakukan pertarungan sengit melawan Chioko. Dalam adu serangan mereka, Up berhasil memojokkan Chioko hingga Chioko nggak berkutik. Chioko pun menjadi makin kesal dan gak menyangka kekuatan Up bisa sebesar ini. Chioko yang gak mau dia kalah terpaksa akan menggunakan teknik rahasianya. Nah, ketika Up kembali menyerang, disitulah Chioko menggunakan jurus sihirnya yang buat tubuh Up terdiam. Up masuk ke dunia lain yang di sana tidak nampak apapun. Tapi tiba-tiba muncullah seseorang yang memanggilnya.
Saat Up menoleh, yang muncul ternyata adalah Goku. Goku tersenyum kepadanya, buat Up yang lihatnya makin merasa kaget. Up bertanya apa yang dilakukan Goku di sini. Karena yang Up tahu, Goku masih terkurung di dalam energi bola naga. Goku berkata setelah 3 tahun berlalu, energi minus bola naga telah dibersihkan, yang buat Goku bisa terbebas kembali. Mendengar itu, sontak buat Up senang karena mereka bisa bersama lagi. Lalu Goku menanyakan apakah Up ingin bertarung dengannya lagi seperti dulu. Goku ingin tahu apakah Up sudah menjadi lebih kuat sekarang. Mendengar itu, Up pun jadi semangat dan sangat tidak sabar ingin melawan Goku seperti dulu. Jadi Goku dan Up pun bersiap untuk bertarung. Dengan kecepatan yang tinggi, Goku langsung menyerang Up dengan ganas. Goku melancarkan tendangan supernya yang lalu dapat ditahan Up dengan mudah. Setelah itu, Up balik memukulnya yang juga dapat Goku tahan. Mereka balik adu serangan lagi hingga terjadi jual beli serangan sengit sangat brutal. Up dan Goku menyerang secara membabi buta. Ketika melihat kesempatan, Up langsung menghajar Goku dengan keras sampai Goku nggak sempat menghindar. Nggak sampai situ, Up juga melakukan tendangan Messi yang buat Goku sampai terpental. Meski begitu, Goku masih dapat bertahan. Dia balik tersenyum dan bilang kalau dia semakin bersemangat serta akan mulai serius sekarang. Up yang mengerti akan menunggu apa yang bakal Goku lakukan. Goku pun langsung ngeden sekuat tenaga dan merubahnya menjadi Super Saiyan 4. Melihat itu tentu buat Up diam karena SSJ 4 adalah perubahan terkuat Goku. Tiba-tiba Up sontak dibuat kaget karena Goku langsung menggunakan jurus andalannya yaitu Kamehameha. Up yang gak mau kalah dengan mudah langsung membentangkan kedua tangannya. Dia juga bersiap untuk menggunakan jurus terkuatnya. Melihat energi yang dikumpulkan Up, Goku pun jadi senang dan ingin melihat teknik siapakah yang lebih kuat. Lalu mereka pun langsung melepaskan jurus masing-masing secara serentak. Dua laser itu langsung beradu dengan ganas sehingga menimbulkan cahaya yang sangat besar. Mereka berdua berjuang sekuat tenaga tapi masih belum mengetahui siapa yang bakal menang. Menyadari itu, Goku pun menaikkan lagi kekuatannya hingga Kamehameha itu menjadi makin besar. Dan Up yang cuma memiliki kekuatan segini akhirnya dapat dikalahkan oleh Kamehameha Goku. Tubuhnya langsung terhempas serta menimbulkan ledakan yang sangat besar. Goku pun hanya tersenyum saja melihat keberhasilannya. Nampak Up tergeletak di lantai yang ketika akan bangkit, Goku menyodorkan tangannya. Dengan senang hati, Up pun menerima bantuan Goku. Meskipun Up kalah, tapi dia sangat merasa senang karena bisa sparring lagi dengan gurunya. Goku pun memujinya kalau Up sudah berjuang sangat baik yang hal itu cukup buat Goku terkejut. Jadi Goku pun mengajaknya untuk melakukan satu pertarungan lagi. Mendengar itu, sontak buat Up bahagia dan langsung setuju untuk melakukannya. Namun ternyata pertemuannya dengan Goku hanyalah ilusi semata. Itu adalah teknik sihir ilusi yang digunakan oleh Kyoko. Saat ini Up masih belum tahu karena kesadarannya kini masih bersama dengan Goku. Sedangkan Kyoko yang sangat kesenangan langsung mengajar Up menggunakan tendangannya. Nggak sampai situ, Kyoko juga melompat lagi ke udara lalu menghajarnya sekali lagi. Sontak aja Up langsung mental sampai tubuhnya terseret di tanah. Dengan penuh luka bonyok, Up mencoba untuk segera bangkit lagi. Kesadarannya pun masih di alam lain dan berkata kalau dia tidak bisa menang melawan Goku. Di dunia nyata sendiri, ternyata yang dilakukan Kyoko adalah untuk mengumpulkan energi yang hilang dari Up. Semua itu karena Up berpikir kalau dia tidak bisa mengalahkan lawan yang ada di hadapannya. Pikiran negatif seperti itulah yang buat Kyoko mendapatkan banyak energi. Karena itulah dia menciptakan Goku yang lebih kuat dari Up di pikirannya. Nah, setelah energi Up terkuras, Kyoko akan segera menghabisi Up secepatnya. Tapi tiba-tiba sebelum Kyoko melakukannya, Up mengeluarkan kekuatan dahsyat yang buat Kyoko kembali merasa panik. Up ngeden sekuat tenaga dengan kemarahan yang gak dapat terbendung lagi. Yang mungkin saja di alam lain dia sedang bertarung secara full power melawan Goku. Hingga kekuatannya sampai menyebar ke dunia nyata. Kyoko sangat penasaran dengan itu, kenapa kekuatan Up malah semakin kuat bukan semakin lemah. Dia juga berpikir akan sangat buruk sekali jika terus seperti ini. Dalam situasi ini sangat berbahaya untuk menyimpan jutsu tersebut. Jadi Kyoko yang gak punya pilihan lain akan kembali batalkan jutsu yang sudah dia simpan pada Up. Nah, setelah jutsu itu dibatalkan, Up yang sebelumnya mengamuk kini langsung terdiam. Melihat itu, Kyoko pun sangat senang. Lalu Up pun dapat sadar kembali dan sangat nggak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia penasaran kenapa dia bisa berada di sini.
Setelah melihat Chioko, barulah Up sadar kalau dia cuma dikibulin olehnya. Dan Up menjelaskan kalau dia dan Goku adalah orang yang selalu melindungi bumi. Up sangat marah karena Chioko menggunakan Goku seenaknya. Chioko sendiri sangat kesal mendengarnya karena dia baru pertama kali bertemu dengan orang seperti Up. Dia sangat penasaran siapa sebenarnya Up. Kelihatannya Chioko nggak tahu kalau Up adalah reinkarnasi dari iblis terkuat yaitu Majin Buu ya. Up juga meremehkannya karena meskipun Chioko menggunakan trik ilusi, rupanya tetap nggak bisa mengalahkan Up. Mulai sekarang, Up akan lebih serius dan akan mengalahkannya. Chioko yang makin kesal dengar itu, kembali menyombongkan dirinya kalau dia bakal buat Up menyesal. Tapi ternyata Chioko malah kabur dari tempat itu hingga kesombongannya rupanya cuma bohongan. Up langsung mengejarnya karena dia nggak mau Chioko sampai lepas. Chioko yang makin panik kembali akan gunakan teknik rahasianya untuk kabur. Dia bilang dia akan bergabung dengan Marble demi memperkuat kekuatan mereka. Di tempat Marble sendiri, setelah dia menghempaskan Goten dan Trunks, dia nampak sangat bahagia dengan bunyi yang sangat indah. Tapi kemudian keduanya segera bangkit lagi dan bersiap untuk melakukan gaya tarian Fusion. Mereka melakukan Fusion dengan sempurna hingga merubahnya menjadi Goten Super Saiyan Gondrong. Melihatnya tentu buat Marble kaget dan gak menyangka mereka bisa bergabung. Goten menegaskan yang mereka lakukan tadi cuma menganalisa situasi dan permainan sebenarnya baru saja akan dimulai. Sedangkan Marble masih kagum dengan mereka karena di planet ini rupanya ada teknik seperti itu juga. Goten yang gak mau banyak bicara menegaskan kalau mereka akan segera menyerang. Marble sontak tersenyum dan bersiap kapanpun mereka menyerang. Mendengar itu sontak buat mereka semangat dan langsung menyerang dengan ganas. Hal itu nampak buat Marble panik karena kecepatan Goten jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Dan benar aja Marble nggak dapat menahannya, dia dihajarnya menggunakan sikut. Sontak aja Marble langsung mental cukup jauh. Lalu Goten bergerak lagi untuk mengejarnya. Di saat Marble mendarat, Goten ternyata sudah muncul di belakangnya tanpa disadari Marble. Dengan begitu Goten dapat melancarkan serangannya dengan bebas. Marble sampai akan terjatuh, tapi sebelum itu terjadi, Goten melancarkan lagi tendangannya. Di saat Marble mental sangat jauh, Goten menggunakan lagi jurus jadul yaitu Renjoku Super Donat. Nah, menerima serangan itu membuat tubuh Marble sampai diselimuti oleh donat lonjong seperti sarang tawon. Kemudian Goten langsung menangkapnya, lalu menjadikannya bola voli dan memainkannya seperti zaman dulu. Mereka memukulnya sangat keras hingga bola itu menghantam tanah dan membuat ledakan yang sangat dahsyat sampai menciptakan lubang besar. Goten sangat senang melihatnya dan yakin Marble sudah musnah. Tapi ternyata Marble dapat bangkit lagi meski sekarang mukanya sudah nggak sombong lagi. Goten pun hanya bisa merasa kesal dan nggak menyangka Marble bisa hidup. Jadi Goten kembali akan menyerang menggunakan jurus andalan Goku yaitu Kamehameha. Marble pun sampai tidak menyangka kekuatan Goten bisa sampai sebesar ini. Tapi kemudian Marble mendapatkan sebuah ide yang mungkin dapat dia gunakan untuk balikan keadaan, yaitu dia akan gunakan sebuah teknik rahasia. Tapi sebelum itu dilakukan, tiba-tiba Chioko muncul dengan sangat ketakutan. Goten pun sampai menghentikan aksinya dalam menciptakan Kamehameha. Lalu Up datang ke tempat mereka untuk bersama-sama menyerang para iblis. Tapi Chioko balik mengejeknya, meskipun mereka kuat, tapi mereka nggak bakal bisa menang melawan iblis. Up sontak nggak percaya karena dia nggak mau tertipu lagi dengan rencana Chioko. Tapi ternyata Chioko kali ini nggak berbohong. Dia dan Marble langsung mengarahkan tangannya pada masing-masing. Rupanya mereka pun melakukan penggabungan dan keluarlah cahaya yang menyilaukan. Goten dan Up tentu sangat terkejut melihat mereka. Lalu cahaya itu mulai menyebar sampai membuat mereka langsung kesilauan. Dan nampaklah bentuk baru Marble yang sontak buat Goten dan Up makin merasa terkejut. Mereka nggak menyangka kalau para iblis juga memiliki teknik penggabungan. Tubuhnya kini semakin membesar dengan garis-garis Chioko di mukanya. Bisa dikatakan nama gabungan mereka adalah Marcio. Selain itu, Up juga merasakan peningkatan kekuatan Marcio kini malah semakin kuat. Marcio menegaskan kalau dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Nggak pakai bicara lagi, Marcio langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Bahkan kali ini Goten yang dibuat melongo. Marcio langsung menghajarnya dengan keras sebelum Goten dapat menyadari kedatangannya. Selanjutnya dia menghajarnya sekali lagi sampai buat Up panik. Tiba-tiba Marcio menggunakan gerakan cepatnya dan muncul di atas Goten. Tanpa ragu dia kembali melancarkan boga mentah yang menghantam Goten dengan ganas.
Bahkan tubuhnya sampai mental menghantam tanah. Melihat Gotenks yang gak berdaya, Up hanya bisa menontonnya dengan panik. Dia sangat tidak menyangka kalau Marcio bakal memiliki kecepatan yang semakin tinggi. Di sisi lain, Gohan yang panik juga melihat mereka meminta Vegeta untuk segera melihatnya. Jika terus dibiarkan begini, maka Gotenks dan yang lainnya mungkin bakalan mati. Vegeta sangat muak mendengar itu karena mereka cuma jadi beban saja bagi dirinya. Jadi mau gak mau Pangeran Sayur langsung mengajak Gohan untuk segera pergi. Tapi kemudian Shin minta mereka untuk menunggu karena dia melihat sebuah keajaiban. Pangeran Congak pun sangat penasaran apa yang terjadi. Ternyata Gotenks masih dapat bangkit kembali meskipun tubuhnya sekarang sudah menerima luka. Marcio menegaskan dia sangat tidak menyangka mereka bakal memaksanya menggunakan teknik rahasia penggabungan. Hal itu karena Marcio sendiri kaget mereka memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang dia bayangkan. Jadi karena dia udah bosan dengan pertarungan ini, maka Marvel akan menyelesaikannya sekarang dan memulai kesenangan yang lebih banyak lagi. Up sendiri sudah putus asa melihatnya kalau mereka pasti nggak bakalan bisa menang. Tapi kemudian Gotenks malah meludah seolah menunjukkan kalau mereka juga nggak bakal kalah semudah itu. Hal itu pun buat Marcio kaget serta penasaran apa yang bakal mereka lakukan. Gotenks menegaskan jika memang seperti itu, maka mereka pun akan melawannya dengan serius. Mendengarnya tentu buat Marcio makin penasaran. Sambil merogoh kantongnya, Gotenks berkata sebenarnya dia akan menggunakan cara ini untuk melawan naga jahat nanti. Tapi sepertinya dia harus menggunakannya sekarang. Ternyata Gotenks akan menggunakan senter Doraemon dan meminta Up untuk menembakkannya. Up pun sangat senang serta nggak bakalan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sedangkan Marcio hanya diam saja sambil menunggu apa yang bakal mereka lakukan. Melihat senter itu, tentu buat Gohan dan Vegeta kaget kalau mereka pasti bakal menjadi SSJ 4. Tapi kalau mereka gagal melakukannya, maka habislah riwayat mereka. Setelah Up menembakkan gelombang itu, secara perlahan Gotenks mulai berubah. Keluar cahaya menyilaukan yang buat Marcio mulai terkejut serta Vegeta penasaran apakah mereka bakal menjadi Ojaru yang tak terkendali. Namun ternyata tanpa perlu menjadi Ojaru, Gotenks langsung menjadi Super Saiyan 4 dengan mudah. Melihat bentuk baru itu, tentu buat Marvel, Gohan, Vegeta, dan Shin sangat terkejut. Gotenks pun sontak menunjukkan senyuman Pepsodent dan menegaskan bahwa ini adalah taruhan terakhirnya. Mereka akan mulai serius dengan pertarungan babak terakhir. Lalu bakal sekuat apakah Gotenks Super Saiyan 4? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.